Selamat datang Ibu Dr. Ade Octavia, Ketua LPPM Universitas Jambi. Dia akan memberikan materi pada siang ini kepada kita tentang penyusunan standar mutu penelitian. Tapi ini ada tambahnya, Pak Ade, berbasis manajemen risiko. Bukan berbasis manajemen risiko. Jadi bukan penelitian manajemen risikonya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan setia sampai hari terakhir. Ini Bu Ade orangnya rajin-rajin nih, Bu Ade. Ya, pasal kami mulai ya, pasal. Ya, menjelang apa? Ditayangkan. Silakan buka boleh menjelang ditayangkan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari terakhir ya, dan ya kita bertemu untuk melanjutkan kegiatan yang berhubungan dengan standar mutu yang khususnya adalah di bidang penelitian berbasis manajemen risiko. Pertama-tama yang terhormat Pak Samsi Rizal, Pak Adang, dan tim dari LP3M semua, Prof. Ini, Bapak Ibu semua peserta dari kegiatan Lokakarya ini, saya mendapatkan tugas untuk mungkin sharing ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah memahami bagaimana sebuah penelitian itu memang harus dipandu atau harus mengacu kepada standar-standar yang sudah ditetapkan ya terkait dengan penjaminan mutu. Makanya kemarin sempat saya tanya ke Pak Sam, ini ceritanya mau tentang apa gitu. Jadi memang ini berkaitan dengan bagaimana sebuah penelitian atau bagaimana perlunya disusun sebuah standar yang dalam hal ini adalah standar di bidang penelitian berbasis dari manajemen risiko. Mungkin nanti kita banyak berdiskusi saja Bapak Ibu. Sebenarnya bahannya sudah saya kirim ke Pak Adang, memang baru siang ini ya, nanti bisa diambil bahannya, jadi kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti kalau dalam perjalanan ada hal yang mau ditanyakan, silakan saja mengacungkan tangan Bapak Ibu ya. Artinya dengan suasana yang hari terakhir di jam-jam yang setelah makan siang ini cukup mengkhawatirkan jadi kita enjoy saja. Yang penting apa yang diinginkan dari kegiatan ini paling tidak bisa tercapai. Untuk manajemen resikonya, karena ini sudah hari kedua, saya pikir narasumber sebelumnya juga sudah bercerita tentang manajemen risiko, prinsip-prinsipnya maupun tahapan-tahapan dari manajemen risiko. Kurang lebih mungkin sudah Bapak Ibu diskusikan pada bidang-bidang yang
spesifik sebelumnya, maka saya tidak akan masuk ke ranah itu. Tetapi kita coba berdiskusi bagaimana prinsip-prinsip manajemen risiko dan tahapan-tahapan dari manajemen risiko itu yang dilihat dari standar penelitian. Lebih banyak diskusinya seperti itu. Selanjutnya, Pak Andam, kalau kita perhatikan di penelitian, dan ini juga sudah ditetapkan di dalam dokumen dari DFPM, Ristek Brin dulunya, Ristek Brin, bahwa sebenarnya di penelitian itu juga tidak terlepas dari 8 standar ini. Dan ini untuk Universitas Jambi juga sudah disusun ya Pak Samya, standar penelitian ini sudah disusun sedemikian rupa dalam SPMI-nya, dan juga di LPPM mengacu kepada standar-standar mutu yang 8 ini. Beberapa di antaranya kemudian fokus kepada bagaimana standar ini bisa digunakan ya, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya itu mengacu kepada standar yang dimaksud. Jadi ada standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan. Selanjutnya Pak Andam, kalau kita lihat secara garis besar bahwa penelitian itu bisa dibagi atas penelitian dasar atau fundamental, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Ini juga yang menjadi 3 klaster utama dari riset, dan pengelompokannya memang berbasis kepada tingkat kesiapterapan teknologi. Ya, jadi yang diharapkan outputnya juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, dalam klaster tersebut tentunya kita harus memastikan bahwa baik itu inputnya, prosesnya maupun outputnya itu terstandar. Artinya kita sudah membedakan, sudah ada pengelompokan penelitian-penelitian, walaupun memang di skema kita khususnya di Unja ini ada pengembangan lagi, tapi skema-skema pengembangan itu tidak jauh dari 3 kelompok besar ini. Misalkan kalau skema yang baru itu ada skema desa laboratorium terpadu. Nah, itu juga tidak lari dari pengelompokan ini. Artinya desa laboratorium terpadu itu dikhususkan untuk masuk ke dalam klaster penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Yang tingkat kesiapterapan teknologinya itu 4-9. Jadi tidak bisa lagi bermain di penelitian dasar, sudah bermain di penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Itu contoh. Artinya bahwa salah satunya SPMI dari penelitian yang terstandar itu diharapkan salah satunya adalah bagaimana kelompok-kelompok riset ini bisa dari mulai inputnya, prosesnya, outputnya itu mengacu kepada standar-standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kembali kepada prinsip dari manajemen risiko, memang dalam input, proses, output itu pasti akan dihadapkan pada pengelolaan risiko, akan dihadapkan kepada resiko-resiko pada setiap tahapannya. Tentunya pihak manajemen, ya dalam hal ini pihak prodi, jurusan, fakultas, dan level universitas sendiri harus berpikir bagaimana resiko yang ada itu bisa dikelola dengan lebih efektif sehingga bisa menciptakan atau bisa melindungi ya nilai-nilai yang ada di dalam setiap tahapan. Kita coba lihat satu persatu, Bapak Ibu.
mudah-mudahan ini juga di level prodi ini sudah mulai menerapkannya. Selanjutnya di ruang lingkup, ya, ada dua Bapak Ibu. Jadi memang penelitian itu ada kaitannya dengan lingkup kegiatan pendidikan untuk kepentingan skripsi, tesis, disertasi, publikasi, maupun untuk menghasilkan buku ajar. Tetapi lingkup kedua juga ini untuk tujuan pengembangan. Ya, ini ruang lingkup dari klaster yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya Pak Andang, ya. Maka siapa yang bertanggung jawab terhadap standar dari penelitian? Nah, kalau kita lihat pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dimulai dari si dosen itu sendiri, ya, si dosen itu sendiri. Lalu pihak universitas, dalam hal ini adalah rektorat, pihak fakultas yaitu dekanat, jurusan dan program studi, dan sesuai dengan tupoksinya tentu saja ketua lembaga penelitian. Inilah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar. Nah, kemarin saya dengan Pak Sam diundang memang secara daring ya Pak Sam ya, untuk bisa memastikan bahwa kita sudah mencapai target dari janji yang sudah kita buat di tahun 2020. Maka memang saya sebagai ketua lembaga penelitian harus mempertanggungjawabkan itu, karena semua data memang terkumpul itu di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan hasil dari apa yang menjadi evaluasi dari pencapaian standar ini akan menjadi salah satu masukan ya dalam pengambilan keputusan, karena memang manajemen risiko itu salah satunya prinsipnya bahwa pengelolaan risiko itu merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi pengelolaan risiko itu bisa membantu memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membuat keputusan, dan juga pihak berwenang tersebut akhirnya bisa menentukan prioritas dan menunjukkan resiko-resiko yang memerlukan pengendalian. Artinya ketika kita sudah dapat hasil evaluasi dan disampaikan kepada pimpinan rektorat katakanlah atau dekanat, maka informasi dari pengelolaan resiko yang timbul ini bisa dijadikan salah satu masukan bagi pihak dekanat atau rektorat untuk memprioritaskan hal-hal yang bisa ditentukan tindakan pengendaliannya seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa mulai kepada standar yang pertama, standar hasil. Ya, standar hasil. Di dalam standar hasil ini, di dalam pernyataan isi standarnya, maka salah satunya memang adanya komisi etika penelitian yang indikatornya berupa tinjau review aspek etika penelitian. Nah, di kita memang belum terbentuk itu Pak Sam, komisi etika penelitian memang belum ada. Rencananya memang harus dibuat karena ini sangat penting sekali. Yang baru ada itu khusus untuk penelitian di bidang peternakan ya Prof kemarin ya. Iya, bidang kesehatan hewan ya Prof. Kesehatan dan kesehatan hewan yang dari Fakultas Peternakan. Artinya sudah ada komisi etikanya, bagaimana si dosen itu bisa melakukan penelitian yang menggunakan hewan atau manusia dengan etika-etika atau kode etik tertentu. Nah, itu secara spesifik ada. Artinya pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa risetnya itu sesuai dengan kode etik dari penelitian. Nah, seperti di peternakan itu jika menggunakan hewan itu ada pendekatannya sendiri, tidak bisa sekonyong-konyong
menggunakan ayam, menggunakan tikus. Jadi menurut bahasa teman-teman di peternakan itu ya harus berperi kehewanan gitu. Ya, termasuk untuk mempublikasikan hasil risetnya Bapak Ibu itu harus ada rekomendasi dari Komisi Etika bahwa tulisan itu atau hasil riset itu sudah dinyatakan sesuai dengan etika penelitian di bidang kehewanan. Nah, itu salah satu contoh. Maka tentunya di dalam indikator ini satu jenis layanan etika penelitian, Bapak Ibu bisa melihat apakah ini juga masuk ke dalam prinsip-prinsip dari manajemen risiko yang ada. Misalkan dengan adanya komisi etik itu secara eksplisit terhitung angka seberapa persentasenya dari ketidakpastian misalkan, atau bisa memperkirakan sifat ketidakpastiannya dan bagaimana tindaknya atau pengendaliannya atau pendekatan yang harus dilakukan untuk menanganinya. Nah, tentunya penetapan dari jenis layanan ini harus memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, contohnya lagi di dalam standar hasil ini ada kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan indikator-indikator yang ditetapkan. Misalkan keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian. Nah, tentu saja indikator minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian, ya, indikator ini bisa saja dikendalikan. Artinya ada prodi yang menginginkan bahwa keterlibatan mahasiswa itu harus dinyatakan dalam satu pernyataan yang utuh dan tegas. Seperti di ekonomi ya Pak Andang ya, dosennya harus menyatakan bahwa mahasiswa yang terlibat itu akan menggunakan hasil risetnya bersama dosen untuk dijadikan skripsi. Ya, nah itu contoh bagaimana sebenarnya fakultas mencoba mengendalikan dari sisi bahwa setiap akreditasi yang sering ditanyakan bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam riset bersama dosen. Oh, misalkan ada data juga bahwa hasil riset bersama dosen itu dijadikan skripsi oleh mahasiswa. Lalu buktinya mana? Nah, prodi harus bisa menunjukkan bahwa ini satu hasil skripsi, satu hasil skripsi yang merupakan hasil join dengan si dosen dalam tahun anggaran tertentu. Nah, tentunya dari mulai awal dari indikator itu sudah dikendalikan dengan tidak saja dari indikator, tapi pimpinan sudah mulai mengendalikan salah satunya yang seperti saya ceritakan tadi. Maka harus ada form yang dibuat oleh dosen yang menyatakan bahwa mahasiswa yang ikut dalam penelitian ini akan menjadikan bagian dari hasil riset itu sebagai skripsinya atau tesisnya. Nah, selanjutnya jumlah penelitian yang memperoleh HAQI minimal 1 per prodi dalam setiap 2 tahun. Ya, kalau lihat indikator hasil standar hasil ini, HAQI 1 per prodi dalam setiap 2 tahun. Itu rasanya nggak mungkin lah tidak tercapai ya Bapak Ibu ya. HAQI itu kan bukan hanya paten, tapi bisa hak cipta, mungkin juga merek dari produk yang dihasilkan. 1 per prodi dalam setiap 2 tahun. Ya, nah ini indikator yang ditetapkan. Tentunya pertanyaannya, apakah prodi mengawal untuk indikator ini? Atau pas asesor datangnya baru, oh iya ya, baru cari-cari, gitu kan? Nah, manajemen risiko tidak menghendaki seperti itu. Pengendalinya sudah dari awal, artinya menjadi satu target keluaran wajib yang mengikat bagi
si dosen. Salah satunya memang AKI ini belum menjadi satu keluaran wajib memang Pak Sam. Kita sempat meningkat pada saat akreditasi universitas dulu karena kita wajibkan memang dosen untuk mendaftarkan KJK. Tetapi saat ini memang di 2020 maksud saya itu jumlah dari AKI-nya tidak setinggi dari jumlah di tahun 2019. Tapi pengendaliannya seperti apa Bapak Ibu? Pengendaliannya seperti apa untuk memastikan bahwa indikator itu bisa tercapai? Ya, maka HAKI ini dijadikan salah satu indikator dari pencapaian dari dosen yang memang wajib ada, terutama untuk produk-produk yang sifatnya di klaster pengembangan dan terapan tadi. Jadi diharapkan bahwa dari sisi pengendalian indikatornya terpenuhi. Gitu. Dan bahkan sekarang di beberapa prodi, terutama di level S2 dan S3, itu sudah mewajibkan mahasiswanya untuk mendaftarkan disertasinya atau tesisnya untuk mendapatkan hak cipta. Nah, mungkin saya tidak akan menyontohkan satu persatu dari standar hasil Bapak Ibu, tapi gambarannya seperti itulah, bahwa standar hasil ini menjadi satu standar wajib yang harus dipenuhi berikut indikator-indikatornya. Apakah bisa dikembangkan indikator di luar dari indikator contoh ini? Bisa saja sebenarnya Bapak Ibu, karena sesuai dengan kebutuhan. Yang tahu kebutuhan prodi itu kan Bapak Ibu semua, tentu saja seperti contoh tadi bahwa prodi bisa mengembangkan beberapa indikator tadi, tetapi tidak boleh lari dari standar-standar yang sudah ditetapkan di dalam panduannya, dan seterusnya Bapak Ibu, sampai dengan mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian, ya, dan termasuk mempunyai nilai komersial. Selanjutnya mungkin kita lihat yang standar hasil ini ada beberapa Bapak Ibu. Misalkan di standar 6 itu dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa ini ada kaitannya dengan jumlah penelitian yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri. Nah, standar-standar ini Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat di SPMI-nya universitas, ya, mungkin juga dalam beberapa kesempatan, dan bisa ini atau Bapak Ibu sudah mendapatkan jenis layanan dan indikator-indikator yang dimaksud. Selanjutnya Bapak Ibu standar isi jenis layanan penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi masing-masing minimal 50%. Ya, maknanya bahwa memang hasil penelitian yang dihasilkan atau yang dilaksanakan itu sesuai bidangnya. Ya. Bagaimana kalau ternyata ada kolaborasi, joint riset, multidisiplin? Nah, itu malah sekarang lebih bagus Bapak Ibu. Selanjutnya memiliki pedoman dan keluasan materi penelitian per tahun. Ini sudah ada indikator jumlahnya Bapak Ibu. Jumlah hasil penelitian dasar 30 judul, jumlah hasil penelitian terapan 554 judul. Ini secara keseluruhan kayaknya Pak Sam ya, karena ini saya mengambilnya memang di standar di SPMI-nya Universitas Jambi. Jadi memang standar-standar ini menjadi satu hal yang memang diharapkan bisa tercapai. Standar hasil, standar isi, standar proses perencanaan penelitian. Ada roadmap di program studi. Ini penting sekali Bapak Ibu, roadmap. Ya,
roadmap yang ada di universitas itu disusun berdasarkan masukan dari roadmap yang ada di fakultas. Dan roadmap yang ada di fakultas itu seyogyanya memang adalah roadmap di prodi-prodi. Seyogyanya seperti itu. Pak Tejo pernah punya pengalaman waktu menyusun roadmap Unjai, susahnya minta ampun, minta ke prodi itu, minta ke fakultas lah khususnya, karena kan kita tidak mungkin langsung minta ke prodi kan, harus berjenjang. Jadi kita minta ke fakultas sampai diperpanjang 2 kali, akhirnya tim jemput bola, jemput bola untuk minta roadmap, dan itu pun roadmap yang diberikan terkadang bukan roadmap yang kita inginkan. Sudah dikasih formnya, yang diberikan malah struktur mata kuliah. Jadi sempat juga kita, waduh, itu sampai yang tim itu sampai ibu-ibu itu sampai waktu libur di akhir pekan ngumpul di rumah Ibu Imet waktu itu Pak ya, sampai menyisir gitu benar-benar. Nah itu sedemikian pentingnya roadmap itu. Dan tahu kejadiannya Pak, setelah roadmapnya muncul, masih ada yang menghubungi, kok bidang saya tidak masuk Bu, Pak. Itu apa, enggak emosi tingkat dewa gitu? Iya kan? Sebulan mintanya ke fakultas itu, dan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah begitu datang roadmapnya ada pimpinan fakultas yang bilang, ini kami belum masuk semua. Akhirnya cuma simpan aja lah Pak untuk roadmap berikutnya. Itu kan, karena menyusun peta jalan penelitian, khususnya untuk universitas, itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Tim harus berpikir, apakah ini bisa memayungi bidang-bidang ilmu yang ada di fakultas. Ya, kalau spesifik mungkin tidak bisa sedetil bidang keahlian dosen, mungkin tidak bisa diakomodir semua, tetapi paling tidak bisa memayungi gitu ya. Nah demikian juga dengan roadmap di program studi. Nah Bapak Ibu mohon susunlah ini, maunya seperti apa, tahapannya seperti apa, ya. Misalkan bidang mana yang memang masih tahap penelitian dasar, bidang mana yang sudah seharusnya masuk kepada hilirisasi atau pengembangan, gitu ya. Dan ini menjadi acuan untuk seluruh dosen yang berada di prodi, sehingga akan terlihat terarah, tidak lagi melakukan riset itu berdasarkan keinginan semata, tapi sudah menyantol apa yang menjadi keinginan besar, keinginan bersama, khususnya yang melembaga. Karena memang salah satu prinsip dari pengelolaan resiko itu Bapak Ibu harus dibangun melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu. Ya, itu salah satu prinsipnya. Sehingga pendekatan pengelolaan resiko ini bisa berkontribusi secara efisien dan konsisten, ya, sehingga harapannya hasilnya dapat dibandingkan dan bisa memberikan perbaikan kepada tahapan berikutnya. Ya, harus konsisten, harus sistematis, harus terstruktur dan tepat waktu. Supaya mematuhi pengelolaan risiko yang seperti ini, tentunya perlu disusun sebuah standar, dalam hal ini contohnya standar proses yang memang terstruktur. Nah itu dalam hal penelitian salah satunya bisa terlihat dari adanya roadmap di program studi. Lalu ketepatan waktu seleksi proposal 7 hari. Kayaknya kita tidak terstandar nih Bapak Ibu, kita kasih waktu 12 hari ya Prof untuk seleksi ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 12.
para reviewer internal bekerja Bapak Ibu untuk mengevaluasi seluruh proposal yang ada di Universitas Jambi, dan alhamdulillah kemarin yang eksternal Romo ini sudah kami hubungi, dari LIPI-nya bersedia dan sudah kita plotting ke beliau. Terima kasih banyak bantuannya, sangat welcome sekali mereka, komunikasinya juga sangat enak Prof. Terima kasih rekomendasinya. Terus jumlah proposal yang diseminarkan, lalu jumlah proposal yang didanai, jumlah proposal yang lolos seleksi seminar, jumlah proposal yang didanai oleh lembaga, jumlah proposal yang dikirim ke kementerian. Nah, ini beberapa indikator yang tentu saja jenis layanan ini memerlukan pengendalian dari risiko. Selanjutnya contohnya lagi Bapak Ibu, jenis layanannya pelaksanaan penelitian, ya, penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap, ya, seperti yang saya katakan tadi. Makanya di fitur SIM LPPM itu para dosen bisa memilih. Masih juga ada yang menanyakan penelitian saya itu nggak ada roadmapnya. Wah, saya bilang masa iya nggak ada, Bapak Ibu coba lihat centang atau centolan yang terdekat. Kita kan ada rumput ilmu, kita sama sekali tidak ada bidang ilmunya atau peta jalan penelitian. Dan ini juga sebenarnya salah satu yang dinilai oleh reviewer roadmap ini. Ada nggak roadmapnya? Dan berdasarkan pengamatan kami, memang belum semua dosen memahami apa yang dimaksud dengan roadmap penelitian itu. Malah kadang mereka membuatnya seperti studi literatur. Si A meneliti ini, si B meneliti ini. Nah, penelitian yang bersangkutan yang mana gitu. Itu yang sebenarnya informasi yang kita inginkan, yang sudah dilakukan. Ada juga pertanyaan begini Bapak Ibu. Saya ini baru mau mulai sekarang, jadi saya itu belum pernah punya pengalaman. Nah, belum pernah punya pengalaman untuk meneliti hal yang dimaksud. Perlu diingat memang penelitian kita ini sifatnya adalah tim. Jadi kalaupun ingin meneliti suatu tema yang baru dan tidak punya pengalaman di bidang itu, sebenarnya bisa menggait ya anggota yang sudah punya pengalaman di bidang riset tersebut, sehingga si anggota juga bisa punya peta jalan risetnya gitu. Kalau memang dia baru mau mencoba. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipahami oleh Prodi. Makanya di dalam skema pengusulan itu sebenarnya Bapak Ibu, langkah pertama yang kami susun waktu sosialisasi juga sudah saya sampaikan, bahwa sebenarnya di tingkat Prodi itu ada semacam apa ya istilahnya ya, workshop atau ada semacam duduk bersama gitu. Duduk bersama untuk ini sebenarnya tahun ini kita mau buat apa, atau wah ini apa kontribusinya untuk akreditasi gitu. Jadi Prodi bisa melakukan itu di awal-awal, bukan bagi-bagi Bapak Ibu, bukan bagi-bagi jatah meneliti, bukan, tetapi duduk bersama untuk melihat kembali ya payung penelitian dari Prodi itu seperti apa yang mau target yang mau kita capai di tahun ini, apa yang mau target yang sudah disiapkan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan. Nah, terus apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tahun ini bisa berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kualitas atau akreditasi dari Prodi yang bersangkutan. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena memang prinsip dari pengelolaan resiko itu adalah terintegrasi dengan seluruh proses bisnis organisasi. Itu prinsipnya. Jadi selain bisa menciptakan dan melindungi nilai yang saya katakan tadi, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, maka pengelolaan resiko itu juga harus terintegrasi dengan seluruh proses bisnis
Ya, tidak bisa manajemen risiko itu menjadi suatu aktivitas yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab atau bagian dari proses organisasi, terutama untuk proses perencanaan strategis maupun proyeksi terhadap perubahan dari manajemen. Nah itu tentunya dalam pembicaraan juga prodi tidak bisa terlepas dari jurusan maupun fakultas. Maka ini juga wajib dibicarakan Bapak Ibu, bukan saja hasil penelitian itu bermanfaat untuk prodi, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana memberikan kontribusi untuk jurusan maupun untuk fakultas. Nah itu beberapa jenis layanan dari standar proses. Selanjutnya Bapak Ibu, dari standar yang ketiga yaitu standar penilaian. Standar penilaian, ya kita contohkan satu-satu aja Pak Andang ya, takutnya nanti waktunya nggak cukup ya, nanti kita berdiskusi. Di standar penilaian ini Bapak Ibu, jenis layanannya ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi dan perbaikan. Pertama perencanaan. Indikatornya adanya perencanaan anggaran atau dana yang memadai dan berkelanjutan. Jadi lucu kalau misalkan fakultas menerapkan indikator capaian kinerjanya jumlah publikasi internasional, jumlah buku ajar, jumlah HKI, tetapi fakultas tidak mempersiapkan atau universitas tidak mempersiapkan anggaran atau dana yang memadai itu dan berkelanjutan. Maka ini juga termasuk sebuah standar yang harus dipenuhi, adanya standar anggaran dana yang memadai dan berkelanjutan. Memang ada keterbatasan, ada constraint di dalam kebijakan anggaran mungkin di fakultas yang bisa saja anggaran itu tidak cukupi untuk keseluruhan prodi diakomodir secara maksimal. Walaupun sudah ada ketentuan bahwa sebagai perguruan tinggi BLU minimal 15% itu diperuntukkan untuk hasil riset, tapi masih saja ada beberapa prodi yang merasa belum cukup untuk melaksanakan penelitiannya. Ya, seringkali ada informasi dari dosen yang ya seperti curhat lah, yang menyebutkan, oh kalau kami di prodi itu dananya kecil, terbatas, misalkan seperti itu, atau oh pihak fakultas itu tidak transparan gitu untuk menginformasikan berapa sih sebenarnya dana anggaran dari fakultas, lalu komposisi atau pendistribusiannya tidak merata, atau ternyata yang harusnya risetnya itu memerlukan dana yang lebih, itu ternyata anggarannya disediakan tidak besar atau tidak cukup. Nah, hal-hal itu yang tidak memang diinginkan dari pengelolaan risiko. Ya, dalam konteks ini prinsip dari pengelolaan risiko itu membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai. Ya, walaupun memang perlu disadari bahwa bisa saja informasi itu menjadi terbatas, ya, sehingga dalam pengambilan keputusan di prodi dalam hal ini adalah penentuan dari standar penelitian menjadi terhalang gitu ya. Maka kemungkinan yang terjadi, resiko-resiko yang terjadi seperti ini itu harus diantisipasi. Selanjutnya evaluasi dan perbaikan. Nah, ini juga Bapak Ibu ada yang dilakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian. Dalam pengelolaan risiko itu memang
diinginkan bahwa satu siklus pelaksanaan riset itu ada hasil koreksi terhadap pencapaiannya, gitu ya. Mungkin belum semua prodi yang melaksanakan itu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Tahun 2020 luaran yang diinginkan minimal 1 paten yang terdaftar. Tapi ternyata di tahun berjalan kinerja itu tidak tercapai. Nah, prodi harus membuat evaluasi dan koreksi terhadap ketidaksesuaian ini, mencari akar permasalahannya, kenapa ini tidak tercapai. Nah, kalau ternyata ada hal-hal yang memerlukan perbaikan dan pengendalian, maka ini bisa menjadi satu informasi bagi Kaprodi untuk memikirkan tahun depan kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk bisa mencapai kinerja yang tidak tercapai di tahun sebelumnya. Nah, ini penting Bapak Ibu, setiap kegiatan yang seperti saya katakan tadi pasti akan selalu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya standar peneliti. Standar peneliti, jenis layanannya pertama profesionalisme peneliti. Apakah kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian itu sama? Ya, sama. Insya Allah kalau ini sudah disusun, penelitian itu berdasarkan roadmap atau peta jalan atau payung penelitian yang ada di prodi dan fakultas, ini kita sudah bisa berharap bahwa ada kesesuaian antara bidang keilmuan peneliti dengan tema peneliti. Rasio yang selanjutnya keterlibatan yang nomor 2, keterlibatan dosen dalam penelitian per tahun. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen 1:1. Jumlah judul penelitian dibandingkan dengan dosen 1:1,6. Kok 1,6 pasalnya orang iya 1,6 ada. Saya mana ya? Iya. Itu gimana itu? Iya, persaingan jumlah judul penelitian. Daya saingnya. Iya. Kalau sekarang kita sudah masuk ke 1:2, Pak. Iya. 1:2. Jadi kalau proposalnya masih berapa, berarti ya kalau tidak tercapai targetnya ya enggak masalah gitu. Yang penting dia ada kompetisinya 1:2. Nah, Bapak Ibu, ada persepsi di kalangan dosen, ini khususnya sebelum ada kewajiban mengisi BKD itu ya Bapak Ibu ya, atau sebelum remunerasi, bahwa ya kalau nggak didanai nggak meneliti gitu ya. Padahal sebagai dosen ada ketentuan tridharma ya, mau didanai atau tidak ya memang harus tetap meneliti. Dan alhamdulillah ya, karena memang tahun lalu ada beberapa dosen yang kebetulan tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan hibah riset, itu sudah mulai mau melakukan penelitian secara mandiri. Artinya mereka menggunakan dana pribadi ya, tidak melalui sumber dana hibah ya, tetap melakukan penelitian dan tetap berupaya dari hasil penelitian itu untuk mendapatkan luaran-luaran penelitian. Bahkan Pak ya, ini di awal-awal tahun ini sudah ada yang ngajukan proposal penelitian dan PPM mandiri. Padahal ini kan lagi masa-masanya kompetisi ya. Iya, maksudnya kalau menurut kita kan ya cobalah dulu berkompetisi. Duitnya banyak atau dia nggak mau itu? Iya. Jadi mereka tuh gini, saya suka juga tanya, Bapak Ibu ini kan lagi kompetisi, apa nggak nunggu setelah hasil keluar saja baru misalkan proposal mandiri? Tapi mereka ternyata punya prinsip yang lain. Kami harus siap-siap Bu, karena kan ada kewajiban mengisi BKD, gitu. Jadi bukan 1-2 Pak, mungkin ada beberapa yang sudah mengusulkan
mengajukan proposal untuk penelitian mandiri, gitu. Jadi mungkin prinsip mereka memang ya ini daripada nanti saya tidak memenuhi BKD, lebih baik saya coba juga ada bidang yang minatinya, terus coba untuk dikerjakan. Jadi itu, walaupun bukan berarti kewajiban luarannya tidak ada Pak kalau penelitian mandiri tetap, bahkan harus juga mencantumkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk penelitian itu. Tetap harus isi Pak, walaupun tidak menuntut ada sudah SPJ-nya. Paling kepada yang pemberi sumber dana saja, misalkan suami, saya udah pakai Pak 10 juta, ya sudah, nggak perlu kwitansi, nggak perlu SPPD dan sebagainya. Itu saja beda. Tapi untuk berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk melakukan riset itu tetap harus dicantumkan, dan luaran yang menjadi target itu tetap harus dipenuhi walaupun itu adalah menggunakan sumber pribadi. Lalu ini kembali pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, tapi ini rasionya Bapak Ibu, rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibanding total mahasiswa 1:20. Terus capaian penelitian, ya capaian penelitian, misalkan jumlah penghargaan yang diperoleh ini, kalau apakah prodi bisa membuat standar-standar penelitian seperti ini? Pada prinsipnya bisa saja Bapak Ibu, tapi tidak keluar dari standar yang sudah dikeluarkan universitas. Malah lebih bagus kalau ini disusun, sama kayak menyusun Renstra gitu. Kadang kita berpikir Renstra itu hanya punya fakultas atau hanya punya jurusan, tapi pada beberapa kegiatan akreditasi prodi itu juga ditanya apakah ada Renstra, apakah ada Renov, seperti itu. Jadi turunan dari apa yang sudah distandarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Selanjutnya standar sarana prasarana. Standar peneliti sudah ya Pak Andang, standar sarana prasarana. Yang sering ditanya kalau sedang diukur kinerja LPPM Bapak Ibu adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Ini yang sering kami bingung gitu ya. Bingung dalam arti bagaimana dengan ketersediaan laboratorium, bagaimana dengan studio atau bengkel, ya, bagaimana ketersediaan kolam percobaan. Nah ini yang juga sering ditanyakan dengan asumsi bahwa seluruh sarana prasarana yang mendukung penelitian itu tersedia. Bukan hanya tersedia, tapi dengan jumlah yang memadai, dengan kualitas yang baik. Nah itu biasanya sampai ditanya ada berapa jumlah laborannya, ya, apakah memadai, apakah laboran itu punya sertifikat, itu ditanyanya sampai itu, ditanyanya, ya. Ini untuk memastikan bahwa tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan jumlahnya memadai dengan kualitas yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu, standar pengelolaan. Mungkin tidak dibahas satu persatu, tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa kegiatan penelitian itu diikat atau dijalankan dengan beberapa standar, dan ini bagi prodi menjadi satu hal juga yang harus diketahui dan penting untuk bisa memastikan terlaksananya itu sesuai dengan target. Dari standar pengelolaan penelitian, ya, adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset LPPM, dalam hal ini sebagai fungsi atau sebagai bagian yang melaksanakan kegiatan riset induk penelitian, rencana induk penelitian. Nah,
Ini alhamdulillah sudah ada di Renstra Bapak Ibu, tapi kami rencananya akan memecah, jadi khusus itu rencana induk penelitian dan tim akan sedang bekerja memastikan itu. Mungkin kalau kita ditanya sebenarnya apa sih bidang-bidang penelitian yang ada di Unja, nah mungkin tidak semuanya memahami, tapi yang pasti dari sisi Renstra itu sudah disusun, ya, dari sisi rencana induk penelitian itu sudah disusun, SOP-nya itu juga sudah ada, yang dokumen-dokumen pendukungnya seperti buku panduan, ya, dan form-form penilaian itu sudah ada, tapi memang kami menginginkan bahwa jenis layanan yang ada di lembaga itu bisa terstandarisasi. Jadi juga Pak Sam kemarin juga sudah sempat diskusi juga, tahun ini kita kembali menyediakan dana untuk bisa ikut pendampingan untuk memperoleh akreditasi itu Pak Sam, ya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Dan jenis layanannya pemberian penghargaan hasil penelitian per tahun, itu standar pengelolaan. Terus standar pendanaan, ya, rata-rata dosen penelitian, dana penelitian dosen lebih dari 5 juta per dosen tak per tahun. Nyampe enggak di prodi Pak? Rata-rata dana penelitian dosen lebih dari 5 juta per dosen tetap per tahun. Satu prodi 2 judul. 2 judul itu 60 juta per dosen. Iya. Dibagi prodinya dosen jangan itu berapa? Iya, per dosen ya Pak ya, per dosen tetap per tahun. Berarti kalau sudah tercapai, berarti standarnya sudah berubah. Terus persentase penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih dari 10% total pemasukan dana. Pastinya sudah lah Pak ya, karena kan hitungannya 15% yang dipakai ya, karena kita udah BLU. Minimal 10 juta itu untuk penelitian, pengabdian penelitian. Oh, per dosen per tahun. Naik Pak. Standarnya itu, standar yang baru. Nah, 10 juta untuk pengabdian 5. Revisi RK. Revisi RK. Padahal dana pengabdian kita kan hanya 5 juta ya. Kita kalau di prodi Pak, kalau di universitas tidak ada lagi Pak, 5 juta. Iya, nanti lagi. Iya. Tapi kan 3 juta ya. Yang kita 3 juta ya Pak? Iya. Nah itu. Dibagi banyak judul gitu. Iya. Nah, Kebijakannya untuk membagi supaya rata ya Pak ya. Iya, supaya maksudnya dapat. Iya. Berarti kalau standarnya tadi yang seperti kata Pak Sam belum terpenuhi itu Pak. Harusnya 5 juta, bahkan lebih. Kalau penelitian 10 juta. Tidak apa-apa. Kami lagi ngomongin Prof. Joko. Oh, mau ditelepon nih. iya. Passwordnya tidak tahu. Iya. Oh, tadi dia meninggalkan kita. Kita boleh pulang. Iya. Selanjutnya, ya itulah Bapak Ibu yang terkait dengan penelitian. Kalau nanti yang pengabdian, mungkin setelah ini Pak Asrizal ya. Yang pengabdian ya Pak Andang ya. Iya. Kita kan ada yang akan kita biasakan mau kita tolong asesor. Iya. Tapi sekarang sudah jadi dekan. Oh, dekan. UNS. Oh iya. Kan pernah asesor akuntansi yang terakhir. Apa datanya sini? Ya, Menentukan. karena sudah jadi dekan. Ya itu sudah selesai sih Pak Andang standarnya. Iya, selebihnya itu standar pengabdian. Tapi ini nanti akan dibahas sama Pak Asrizal ya setelah ini ya, kalau dilihat di jadwal. Jadi saya khusus yang riset aja.
Nah, satu lagi kata kunci pengelolaan resiko, Bapak Ibu, bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan kan terjadi begitu cepat, ya. Jadi ketika organisasi mengalami perubahan atau ada hal-hal baru, misalkan ya pandemi COVID seperti saat ini, tentu saja konteks dan pemahaman resiko itu pasti juga akan mengalami perubahan. Maka pimpinan ya prodi itu harus tanggap, ya harus tanggap untuk bisa mengamati, ya mereview hal-hal tersebut dan bagaimana kontribusinya yang bisa menimbulkan resiko. Nah, kayak tahun lalu kan itu benar-benar resikonya, wah gimana nih penelitian mau dilaksanakan, nggak bisa turun ke lapangan, apalagi pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu. Wah itu benar-benar gimana penyerapan dananya gitu kan ya. Nah, itu memang resiko yang menjadi satu hal yang harus kita hadapi karena akibat terjadi perubahan. Akhirnya kita harus merelokasi, merealokasi anggaran. Akhirnya kita harus fokus riset itu mulai kalau ada perubahan ke arah pandemi COVID dipersilakan. Lalu yang aktivitas yang harus bertatap muka dengan mitra dikurangi. Nah itu ya, itu resiko yang memang harus dikelola, ya harus dikelola dan syaratnya memang harus tanggap terhadap risiko itu. Maka Bapak Ibu sekalian penutup, untuk pengelolaan risiko kita harus identifikasi resiko-resiko yang bisa muncul di setiap standar yang sudah kita tetapkan. Ya, bisa saja ada pihak Bapak Ibu melakukan analisis terhadap resiko-resiko yang muncul, misalkan dari sisi kemampuan sistem staf ya yang memungkinkan mengidentifikasi memungkinkan resiko-resiko itu bisa muncul. Lalu yang kedua, penting sekali dalam kaitannya dengan penelitian ini mengukur resiko baik secara kualitatif mungkin atau secara kuantitatif mungkin, tapi ada ukurannya ya, ukuran resiko-resiko yang sempat muncul. Dan tentu saja harus ada pengelolaan dan harus ada monitor dan pengendalian resiko ya untuk memastikan bahwa pengelolaan resiko berjalan sesuai dengan rencana dan cukup efektif ya, cukup efektif terhadap pencapaian dari kinerja prodi secara atau perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Dari saya itu Bapak Ibu mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, saya kembalikan kepada Pak Andang. Terima kasih Bu Ade. Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya atau menyampaikan pendapat atau menyampaikan share pengalaman. Jadi kalau dalam borang akreditasi penelitian ini di standar 7 ya Bu Ade ya. Ya 8 itu tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Silakan Bapak Ibu. Oh, kemudian siapa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade mau sharing begini. Sekarang tuntutan 9 standar. Itu untuk penelitian ke arahnya adalah ke jumlah citasi dan rekognisi. Tadi saya belum melihat hal itu muncul di standar-standar yang kita buat gitu. Apakah nantinya ke depan kita tambahkan? Bahkan sekarang ini juga ditutup untuk citasi dari produk mahasiswa. Jadi kalau kita punya penelitian, kemudian dosen mahasiswa ikut, mahasiswa punya penelitian, nanti juga disitasi oleh yang lain, dan itu tidak menjadi poin gitu kan. Itu saja buat gimana kita mau masuknya dari citasi dosen dan rekognisinya. Dua pertanyaan Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kesempatannya Bu. Saya mungkin pengen tahu aja Bu. Saya Hafiz dari Prodi Informasi. Kami kan mau akreditasi, pastinya butuh penelitian yang banyak kayak gitu. Tapi kenapa nggak ada support kayak gitu? Support dalam artian diberi karena kami masih muda-muda gitu, diberi penelitian yang agak lebih banyak kayak gitu, sehingga untuk di akreditasi nantinya pasti lebih baik kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah setiap dosen itu memiliki hak untuk mendapatkan dana penelitian dari universitas? Itu pertanyaannya Bu. Yang terakhir mungkin kan kalau universitas pasti tujuannya banyaknya dosen yang publik internasional, terutama itu ya Bu. Kenapa nggak ada dibuat, misalnya diberikan dana 500 juta misalnya gitu, kemudian dengan syarat harus publish 2 jurnal internasional misalnya gitu. Kalau enggak, ya berarti balik dana lagi. Kenapa nggak ada punishment seperti itu? Itu aja, terima kasih. Silakan Pak Ade, ada 4 pertanyaan ini, 1 dari Pak Tejo, 1, 2, 3 dari Pak Hafiz ya Pak Hafiz ya. Pak Ade, ulang lagi pertanyaan nggak? Sudah ya? Salah nanti dikasih tahu ya. Baik, terima kasih. Kan itu yang ditanya gitu. Iya, baik Pak Tejo. Jadi salah satu dari pengendalian resiko itu memang seperti saya katakan tadi bersifat dinamis, berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan. Dan juga pengelolaan risiko itu prinsipnya menghendaki bisa memfasilitasi pengembangan yang berkelanjutan. Jadi kita memang harus update Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh tadi memang kurang update ya Pak. Ya tadi seperti kata Pak Sam sudah ada standar yang baru. Nah, artinya pemerintah itu dalam hal ini Kemendikbud sudah membuat standar-standarnya jenis layanan. Tapi indikator-indikatornya kita diberikan kebebasan untuk menambahkan atau mengurangi yang memang di dalam prodi itu tidak ada. Jadi kalau memang ada perubahan tentu saja di target-target yang memang diinginkan seperti tadi, silakan saja Pak ditambahkan di indikatornya, sitasi ataupun rekognisi. Mungkin bisa di standar hasil, mungkin juga bisa di standar proses. Itu jumlah sitasi itu berarti bisa per tahun gitu Pak ya, bisa per tahun atau per triwulan. Nah, atau direkognisi berapa jumlah penelitian atau berapa hasil penelitian atau keterlibatan mahasiswa itu merekognisi apa gitu. Itu silakan saja Pak, bisa, karena memang dimungkinkan dalam hal pengelolaan risiko seperti itu. Nah, untuk pertanyaan Pak Hafiz, saya setuju Pak, setuju sekali kalau yang akreditasi itu diberi dana yang lebih. Bahkan kalau bukan hanya pas tahun yang bersangkutan diakreditasi, tapi harusnya fakultasnya sudah membaca petanya gitu. Oh ini 2 tahun lagi prodi A mau akreditasi. Nah udah, support lah apa kebutuhannya. Kalau memang dari hasil evaluasi diri itu belum banyak riset-riset yang terpublikasi internasional. Nah ini berarti harus diberikan dana yang mensupport itu. Saya setuju Pak, itu yang bagus. Tapi kita kan tahu kadang ya kenyataan tidak seperti impian ya, janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi ya Pak Tejo. Jadi perlu dikomunikasikan Pak Hafiz memang ini sama pimpinan, mungkin saja terlalu banyak yang difikirkan kegiatannya oleh pimpinan sehingga terlupakan. Nah kalau tidak ada komunikasi dari prodi memberitahukan kepada pimpinan, misalkan Pak kami mau akreditasi nih tahun depan, tolonglah tahun ini disupport dengan berapa dana penelitian yang kira-kira bisa
dijadikan dosen untuk meningkatkan jumlah keluaran penelitian. Itu dikomunikasikan Pak. Jangan kita menganggap bahwa pimpinan itu tahu yang kita butuhkan. Ya tetap harus kita komunikasikan itu dengan cara yang baik dan ya mudah-mudahan insya Allah kalau saya lihat sih Pak Dekanya di Universitas Jambi ini support semua ya kalau saya lihat, tapi yang merasakan kan Bapak Ibu semua ya. Nah inilah pentingnya komunikasi, koordinasi di internal. Terus apakah setiap dosen punya hak untuk meneliti selama syarat yang memenuhi punya hak Pak? Iya, jadi ketua itu harus dosen PNS. Sudah silakan berkompetisi di level universitas. Tapi kalau misalkan syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya memang tidak bisa kita akomodir. Gitu. Jadi di level universitas panduan Bu ya? Iya, di panduan silakan baca. Kalau rasanya saya ini dosen PNS nasional S2 lektor, lihat syaratnya skema mana yang bisa. Punya hak semua kok Pak. Oh kalau saing ceritanya lain. Nah, maksudnya kalau saing di proposal ya. Nah, iya, mungkin memang kita harus lebih banyak mengadakan acara-acara yang terkait dengan pelatihan penulisan proposal. Gitu ya, Prof. Ini kan harus banyak kita. Kami tahun depan itu ada 3 loh ya, 2 proposal penelitian 1, proposal pengabdian 1 itu sudah disiapkan. Tapi kalau tahun ini kita belum bisa bertemu secara bebas. Mungkin di Prodi nih bisa ada kegiatan-kegiatan sharing gitu untuk melatih dosen-dosen muda bagaimana membuat proposal yang bagus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, salah satu tipsnya ya, coba Bapak Ibu tuh lihat di form penilaian. Di buku panduan itu kan ada form penilaian di belakangnya. Coba lihat, dia butir-butir apa yang dinilai di dalam form penilaian itu. Misalkan harus ada roadmap. Ya karena itu transparan sekali. Penilaian orang yang diisi oleh para reviewer ya itu. Nah, bagaimana reviewer bisa memberikan nilai yang tinggi untuk kategori roadmap? Misalkan kalau di dalam proposal itu roadmapnya nggak ada. Ya, terus ada tapi tidak menggambarkan rekam jejak si peneliti. Lalu misalkan studi-studi yang dijadikan acuan itu lebih dari 10 tahun. Nah, bagaimana reviewer bisa memberikan nilai yang baik? Nah, itu saja. Lihat apa sih yang dinilai di proposal itu. Oh ini. Penuhi saja itu. Ya. Nah, kalau masih kalah saing, ya mungkin nasib. Ya. Mungkin usulan saya sih Bu, apalagi dosen yang masih pemula gitu ya. Gimana kalau diberikan aja dana PT 5 juta, walaupun sedikit 5 juta gitu. Itu di luar yang bersaing kayak gitu ya Bu. Karena ya kalau mandiri, kalau masih CPNS ya Ibu tahu berapa gajinya kan gitu. Kayak kasarnya kayak gitu ya Bu. Kayak gitu. Apalagi nggak dibawa sama seniornya untuk penelitian gitu. Ya berikan aja rata 5 juta per orang kayak gitu ya. Jadi dia memiliki kesempatan untuk meneliti, walaupun cuma bisa standar bisa Sinta 3 ya, alhamdulillah kayak gitu. Itu sih soal saya. Di luar yang bersaing. Terima kasih. Cuman memang tahun ini udah ada tuh Pak diberikan bagi-bagi gitu. Jadi seluruh kompetisi ya Pak ya. Di Saintek kan sudah ada skema itu. Dosen pemula ya. Di Saintek ini bagus, dipuji terus dalam hal menganggarkan tuh Pak. Jadi sudah ada skema untuk asisten ahli, lektor kepala tuh sudah ada. Itulah tujuannya. Tapi kalau harus ada kompetisinya loh Pak, biar bagus juga buat proposal kan. Ya, nah itu. Tadi yang terakhir apa ya Pak? Ini apa? Karena itu dikasih aja berapa begitu sebagai Oh, sudah tadi. lalu
kalau tidak dia bisa memenuhi luaran. nah, itu ada punishment ya. Oh, iya. Dalam kontrak sudah disebut Pak begitu. Iya. Jadi kalau tidak memenuhi luaran itu ada yang tergantung salahnya Pak. Ada yang 30% tidak dicairkan, ada yang harus mengembalikan 100%. Dalam kontrak itu udah diikat. Iya. Uang negara loh Pak. Ada isian borangnya juga. Iya, ada luar wajib. Nah, yang punishment yang paling nyata kami terapkan. Kalau dia selama 2 tahun terakhir luarannya tidak tercapai, maka di tahun yang bersangkutan itu tidak dikasih dulu riset sampai dia bisa memenuhi janjinya. Nah itu yang paling implementasi saya sudah implementir. Itu sudah dilakukan ya udah lama itu. Jadi kita kan H+1 ya, N+1 ya. Berarti kalau dia risetnya di 2019, berarti di 2020 luarannya sudah ada. Riset di tahun 2020 ya 2021 ini ya sudah terpenuhi. Nah kalau ternyata belum ya 2022 istirahat dulu gitu sampai dia memenuhi luaran yang bersangkutan. Bentuknya apa? Akunnya diblokir. Jadi dia tidak bisa mengajukan lagi, belum bisa mengajukan dulu gitu. Itu sih yang paling jelas. Anda, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, yang lain, Bapak Ibu mengenai penelitian. Pak Dirjen mau nambah? Bapak Ibu yang lain, Pak Oki aman ya penelitiannya ya? Ayo Bapak Ibu, Mas ada Pak? Ya, nah kan itu Pak Oki ini rajin dia. Saya Oki Bu dari Proditin. Bu ya, pengalaman pengalaman buat proposal itu Bu, kalau kita kan di teknik bisa ada pakai standar-standar Bu ya. Misalnya kita mengacu misalnya ini atau kita mengacu kepada metode ini Bu. Bukan kesulitan sih Bu, sering kita tuna di apa namanya bagiannya Bu. Karena kita menggunakan metode yang sama, tapi kita mencoba untuk misal kita mengubah bahan baku, kalau mengganti proses biasanya nggak masalah. Tapi kita mencoba proses sama tapi di bahan baku yang berbeda. Nah sama seperti juga mungkin sedikit ke pengabdian Bu. Pengabdian contoh waktu itu kita main di air Bu, filter air Bu ya. Di filter air kita coba kan metodenya hampir sama itu Bu. Metode kita menggunakan metode yang sama, kita menggunakan di beberapa tempat atau di beberapa mitra yang berbeda, tapi metode sama. Nah sering juga karena di situ dan kita ada dikira copy paste atau plagiat. Ada juga komennya itu ketika di review. Nah lalu juga ada komen di review itu. Nah saya juga ingin bertanya sih, kita lebih baik fokus satu bidang atau kita bidang yang berbeda. Dan ada juga karena kita mau menyelesaikan di satu mitra itu, misal tahun ini di mitra kita garap ini, tahun depan kita tapi berkelanjutan. Nah ada juga komen kenapa di situ-situ terus gitu. Nah tapi kan kita sebenarnya ingin menyelesaikan masalah mitra karena biasa dana pengabdian kecil Bu ya. Kita ingin menyelesaikan masalah mitra itu sampai selesai. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita selesaikan di mitra yang sama. Tapi ada komen yang muncul juga, kenapa hanya di tempat itu Bu? Kenapa di situ? Apakah ada kong kali kong gitu Bu istilahnya? Nah itu mungkin Bu. Jadi lebih baik kita ganti mitra, tapi masalah tidak selesaikan atau yang mana yang lebih baik Bu? Terima kasih Bu. Silakan Pak Ade. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ada. Pak dari dulu Pak. Dari dulu Pak. Assalamualaikum Bu Ade, saya Pak Heru dari teknik. Begini Bu, ini agak melenceng sedikit tapi nggak apa-apa lah daripada
tertahan di hati, lebih terucap gitu. Nah begini, ya sesuai dengan sosialisasi di Bu Ade secara online bahwa Learnwith itu akan memperhatikan beberapa dosen yang lagi izin belajar agar dibantu agar proses penelitian disertasi pertama S3 itu bisa terbantu oleh dana-dana penelitian LP3M ataupun dana-dana dari fakultas. Kalau memang itu mau ada gitu, apa yang harus kami lakukan ya? Ini terutama kita itu di jurusan teknik elektronik dan sistem informatik itu ada beberapa dosen yang lagi sedang tugas belajar ya ada 2 orang yang ngambil manajemen izin belajar ada 2 orang yang manajemen, ada juga yang dari MIPA gitu ya. Karena memang ya kalau ada bentuk yang demikian kan cukup menarik ya, cukup menarik dan juga cukup membantu gitu ya. Demikian, terima kasih ya. Silakan Bu Ade. Dari Pak Oki dulu tadi. Baik, terima kasih Pak Oki. Nah, untuk plagiasi kan memang ada toleransinya 30% Pak Oki. Iya, maksimal 30%. Jadi itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang ada ya harus berstrategi. Ya, bagaimana bisa di bawah 30% itu. Nah, kalau tekniknya belajar dari Pak Nehrul lah. Bagaimana parafrasenya atau apa. Jadi itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Dan kemiripan itu sebenarnya bisa diperkecil ya. Ini juga menjadi satu diskusi yang hangat dengan beberapa dosen. Ya memang dari sisi itu kan tidak termasuk daftar pustaka ya Pak Oki ya, isinya saja. Jadi memang tidak boleh kalau kita sudah melakukan penelitian itu terus kalimat-kalimat itu copy paste diulang, nggak bisa. Tapi dengan menggunakan bahasa sendiri atau dengan satu aplikasi tersendiri itu relatif bisa lah. Waktu pertama-tama turnitin banyak yang protes Pak Oki, tapi sepertinya tahun ini anteng-anteng aja, berarti sudah ketemu gitu. Semuanya udah ketemu gitu Pak Oki. Iya, saya bilang wah biasanya komplain. Bapaknya lalu tuh komplainnya banyak sekali ketika sudah mulai diterapkan turnitin. Tahun ini nggak ada. Berarti aman gitu. Tinggal Pak Oki mencari orang yang tepat untuk berdiskusi. Katanya lah Pak Nazar tuh tahu lah dia. Terus yang selanjutnya mitranya. Kalau untuk PPN kalau kita anjurkan Pak Oki bahwa kegiatan itu jangan sekali datang selesai, tapi berkelanjutan minimal 2-3 kali kegiatan. Cuma di proposal tahun kedua, Oki harus menyebutkan. Kan reviewer nggak tahu kalau ini lanjutan dari tahun lalu. Sebutkan di latar belakang bahwa kegiatan ini sudah dilakukan di tahun sebelumnya dengan kegiatan ini. Maka di tahun ini akan dilakukan lagi kegiatan ini. Bisa kok, malah itu PPN memang kita anjurkan, jangan hanya 1 kali datang ya, tapi ya 2 kali, 3 kali didampingi sampai dia benar-benar siap gitu. Mitra itu siap untuk apalah ya, apakah mandiri, apakah alatnya bisa dipakai, apakah masyarakatnya memahami gitu. Jadi tahun-tahun berikutnya kita tidak perlu lagi datang, tapi tinggal evaluasi saja apa yang kurang. Nah, kalau komentar itu seperti itu, PPN-nya dapat Pak? Atau komentar tapi tidak dapat? Didanai? Tidak juga. Rasanya jumlah penelitian itu udah banyak dikasih, tapi memang masih ada dosen yang belum dapat ya Pak Oki ya. Jadi itulah. Kadang memang ada juga nanya gini, komentar di akunnya itulah ya, tapi kok nggak didanai gitu ya. Itu masalah kuota saja sih sebenarnya Bapak Ibu. Maksudnya kita passing grade lulus 450 ke atas, tapi ternyata kuotanya tidak tersedia untuk banyak. Jadi memang di ranking nilai dari paling tinggi sampai dengan berapa jumlah kuota yang diinginkan. Nah kalau khusus roadmap
apakah di bagian-bagian bidang-bidang itu saja atau memang harus kita bisa berimprovisasi. Kayaknya Prof. Muhaimin yang pasti menjelaskan kalau tentang bidang ya, tapi intinya gini aja, nanti bisa diskusi dengan Prof karena mungkin waktu kita terbatas. Bisa saja sebenarnya Pak, kita mau punya beberapa roadmap ya, punya beberapa roadmap bisa saja untuk bidang ini roadmap kita gini, untuk bidang ini roadmap kita ini, tapi jangan tidak menjadi bidang kita gitu ya, karena kan misalkan saya ini sebenarnya induknya ini, tapi saya punya riset di bidang ini, ada roadmapnya, terus saya punya riset di bidang ini, ada roadmapnya. Itu memungkinkan kita satu dosen memiliki beberapa rekan kerja. Tapi kalau misalkan mau konsisten terhadap satu bidang saja itu juga boleh Pak. Konsisten, tapi kita bermainnya secara riset dasar, terus maju ke terapan, terus nanti 5 tahun lagi mau pengembangan, itu boleh juga. Terus Kak Nehru, inilah yang sedang saya pikirkan tahun ini Pak. Bagaimana ada skema khusus untuk para dosen yang sedang menempuh pendidikan khususnya S3. Izin belajar tentunya ya, kalau tugas belajar kan kita lepas tridharma ya pandangnya. Kalau izin belajar itu masih melaksanakan tridharma. Cuma tahun ini baru beraninya dalam program IBA guru besar. Nah, guru besar itu wajib mengajak mahasiswa yang sedang mengambil studi S3, beraninya baru sampai situ. Sebenarnya tahun ini kami sudah mikir-mikir juga gitu ya. Ini harus ada skema yang kayak dikti ya, IBA doktor gitu. Nah, mudah-mudahan lah tahun depan Kak Nehru udah selesai belum Pak? Hampir. Kalau mau nunggu, iya Pak. Terima kasih sarannya. Karena kemudian kebanyakan yang 50 kan bisa lagi. Iya Pak, iya. Nggak bisa lagi dapat tugas belajar, kemudian ada faktor-faktor lain juga, apakah faktor keluarga, faktor ekonomi, sehingga dia tidak mungkin untuk keluar kan. Makanya kalau ADO itu kan bisa membantu mempercepat proses penyelesaian disertasi. Kalau DIPTI ada kan Pak, di pasca sarjana, kita tidak apa-apa kita adopsi nanti. Cuman karena ini udah jalan Pak, ada KR-nya. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita usulkan dari LPPM skema untuk IBA doktor atau IBA pasca sarjana. Ingat-ingatin saja saya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikian terima kasih Bu Ade atas materi yang diberikan hari ini. Sudah ada beberapa penanya, mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari peserta-peserta lain yang tidak bertanya. Bapak Ibu, kita dengan Ibu Ade jadwalnya sampai jam 3 sudah berakhir, dan Pak Aksizal sudah ada di luar, nanti dia akan silakan masuk. Bu Ade, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kurang pas jawabannya atau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sebelum ke Pak Andang, mungkin perlu penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Bapak Ibu, kita masih punya banyak waktu dengan Pak Ade. Kita masih bisa ditemui juga di kantor. Di Japri juga boleh. Kadang malah kalau Bu Ade Japri itu malam-malam ya Mbak Ade ya. Yo, saya Japri. Subuh-subuh baru dibaca, malam tadi sudah jawab. Padre. Terima kasih Badai. Ya, ya Pak Nehru nih harus banyak-banyak. Apa yang harus Sudah ada.
Diganti. Ganti Pak Andre. Ya udah, ada gue ya. Itu juga. Selamat ya fotonya. Apa ngomongannya? Makasih Mbak Ade. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya salah informasi tadi, ternyata Pak Asrizal Paiman itu belum hadir. Beliau sakit. Jadi kita akan mendengarkan arahan akhir dari Pak Andre Riza, Ketua LP3M, tentang acara hari ini. Bapak Ibu sekaligus mungkin menutup karena tidak ada lagi materi, tentang menjelaskan tentang materi berikutnya. Pak Andre Riza, kami persilakan. Saya juga kaget ditagih materi Bapak apa gitu kan, materi saya penutupan. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada akhir ya, rangkaian akhir kegiatan. Dan saya tidak akan memperpanjang dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita tutup secara resmi dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dalam beberapa hari ini bermanfaat tentunya untuk tugas-tugas yang diamankan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre Riza. Selanjutnya kami minta Pak Sam untuk menyampaikan rencana kedepannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini pengumuman saja. Jadi untuk minggu depan sedianya kan Pak Dede ini sudah saya evaluasi dari kegiatan kita seminggu ini. Saya lihat arahnya kita mesti menghasilkan sebuah produk kebijakan, produk portofolio akreditasi, tapi habis waktu untuk Bapak Ibu curhat ya. Jadi oleh karena itu nanti kita atur curhat Bapak Ibu itu dengan saya, dengan kami. Narasumber kita ganti, betul-betul asesor dan PT, tapi beliau dari swasta. Jadi Pak Saifuddin Nirwan ya, dari swasta, dari Politeknik Pos Indonesia. Sudah, barusan kita sudah kontrol. Nanti beliau yang akan mengasih materi 8 jam ya, 2 hari. Nanti saya atur sedemikian. Saya tadi juga dari set dari jadwal Bapak Ibu datang ke sini. Jadi betul-betul nanti beliau ngasih materi itu jam dimana kita sudah sudah datang semua. Jadi saya atur jam 9.30. Jam 8 itu adalah waktu curhat dengan panitia. Ya, kita akan buka pukul 8, nanti dibuka oleh rektor. Kemudian setelah itu ada waktu curhat, ya silakan kita kasih waktu jam 9.30. Kemudian siangnya kita juga sudah hitung tuh jam 1 sampai dengan jam 2 tuh Bapak Ibu tuh pasti tulali kemana-mana. Itu juga adalah waktu curhat. Dan jam 2 sampai sore itu dengan beliau. Sehingga jam 8 jam untuk narasumber kita mahal-mahal kita bayar dengan kami supaya membuat hibah ini dibayar mahal, lalu kemudian kita habis waktu untuk sia-sia saja, rasanya rugi gitu. Jadi itu ya, saya sangat berharap Bapak dan Ibu dalam 4 hari kegiatan ini bisa menghasilkan dokumen seperti yang diharapkan. Nah, nanti dengan Bapak asesor kita, beliau juga ternyata dari CV-nya ini adalah orang yang berkontribusi dalam menyiapkan instrumen yang baru, akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi ya di CV-nya Universitas terima ini. Ini kan luar biasa itu ya. Jadi bawalah sebagian dari data-data akreditasi yang sudah kita kumpulkan
tanyakan banyak hal kepada beliau nanti pada hari Selasa sampai dengan Kamis, ya. Nanti juga Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu kita Pak Dede lagi. Tidak apa-apa, itu materinya manual. Ya, manual ini manual mutu, kebetulan memang sangat inline dengan ini beliau, latar belakang beliau. Gitu ya. Jadi nanti saya segera bilang ke Pak Dede. Jadi acara kita dengan beliau nanti hari Kamis dan